Ya, pemirsa, drama Putri Chandrawati dalam pusaran pembunuhan Brigadir Yosua berakhir. Setelah skenario pelecehannya terbantahkan, kini Putri Chandrawati turut menjadi tersangka atas kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka. Berakhir sudah sandiwara Putri Chandrawati. Rangkaian cerita bohong Putri dalam kasus tewasnya Brigadir Joshua sudah terkuak. Putri yang mengaku dilecehkan almarhum Brigadir Joshua kini menjadi tersangka atas kasus tewasnya Brigadir Joshua. Sebelumnya Putri memberikan keterangan kepada awak media yang terkesan menyalahkan almarhum Brigadir Joshua atas apa yang menimpa keluarganya. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Namun semua itu hanya skenario belaka. Tim khusus bentukan Kapolri berhasil mengungkap bahwa tidak ada tindak pidana pelecehan dalam peristiwa tewasnya Brigadir Joshua. Putri dijerat Undang-Undang 340 Junto pasal 55 dan 56 tentang pembunuhan berencana, sama dengan Ferdi Sambo suaminya. Putri dianggap telah menghalangi proses penegakan hukum. Apakah dia juga ikut di situ? Kalau dia menyaksikan dan tidak melerai, tidak melarang, tidak melakukan upaya-upaya yang supaya tidak terjadi penembakan, dia kena juga sebagai pelaku. Nah, itu yang yang kemudian oleh polisi ditetapkan ditambah pasalnya, pasal 56 itu. Kini publik mulai tahu Ferdi Sambo membuat skenario soal pelecehan istrinya menjadi motif dibalik tewasnya Brigadir Joshua. Namun kekuatan tim khusus bentukan Kapolri tidak bisa tertipu skenario tersebut. Kini, tim khusus mulai melimpahkan berkas atas Ferdi Sambo, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Mabes Polri mengungkapkan sudah 3 kali memeriksa Putri Chandrawati sebelum menetapkannya sebagai tersangka. Ya, pemirsa, Putri hingga kini belum ditahan karena sakit. Sehari jelang ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana Brigadir Joshua, Putri Chandrawati memberikan surat sakit dari dokter dan meminta istirahat 7 hari. Padahal rencananya, Kamis kemarin, penyidik akan mengkonfrontir sejumlah temuan kepada Putri. Sehingga tanpa kehadiran Putri Chandrawati, penyidik melakukan gelar perkara berdasar 2 alat bukti hingga akhirnya menjerat istri Ferdi Sambo sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Seyogyanya juga kemarin harusnya yang bersangkutan kita periksa, tetapi kemudian muncul surat sakit dari kedokteran, dari dokter yang bersangkutan, dan meminta untuk istirahat selama 7 hari. Tanpa kehadiran yang bersangkutan, kemudian penyidik melakukan gelar perkara, dan berdasarkan 2 alat bukti, yang pertama adalah keterangan saksi, kemudian bukti elektronik berupa CCTV, baik yang ada di Saguling, di lokasi Saguling maupun yang ada di dekat TKP, ya, yang selama ini menjadi pertanyaan publik yang diperoleh dari DVR Pos Satpam. Inilah yang menjadi bagian daripada circumstantial evidence atau barang bukti tidak langsung yang menjadi petunjuk bahwa PC ada di lokasi sejak di Saguling sampai dengan di Duren 3 dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian daripada perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Karena sakit, Putri yang sudah 3 kali diperiksa penyidik belum ditahan. Putri Chandrawati sejak kasus ini bergulir baru sekali muncul ke publik, yaitu di Makobrimob untuk membesuk suaminya 7 Agustus lalu. Ya, pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini langsung dari kediaman Ferdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan, pemirsa, sudah bersama kami rekan Salam Rahmat Pulungan. Halo, rekan Salam, bagaimana kondisi terakhir di kediaman Ferdi Sambo? Apakah ada aktivitas di sana dan apakah Ibu Putri masih ada di dalam rumah tersebut?
Baik, selamat siang Pram Arlista dan juga pemirsa. Usai mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua di rumah dinasnya di kawasan Duren 3 Pancoran Jakarta Selatan pada 8 Juli lalu, dan juga telah menetapkan 4 tersangka lainnya yakni Barada RE, Bribka RR, KM, dan juga 1 tersangka lainnya yakni istri Verdi Sambo sendiri, Putri Chandrawati, dan juga ini baru ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat lalu, dan ini lantaran terlibat dalam kasus pembunuhan berencana tersebut. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa hingga saat ini juga dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan pemantauan yang kami lakukan hingga siang hari ini terpantau sepi dari aktivitas di rumah Verdi Sambo yang ada di Jalan Saguling yang ada di tempat kami melaporkan saat ini. Jaraknya cukup hanya 100 meter dari lokasi rumah Verdi Sambo ini sendiri. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa aktivitas di rumah Sambo ini tidak nampak ada pergerakan sama sekali, hanya terlihat dari adanya beberapa orang atau sejumlah orang yang melakukan penjagaan dengan ketat, yakni sebanyak 3 orang yang tadi kami temui juga di depan rumah Verdi Sambo yang berjaga-jaga di samping mobil, ini berjaga-jaga di rumah kediaman Verdi Sambo. Dan tadi kami juga sempat mendekat ke arah lokasi untuk mencoba mendekati dari lokasi rumah Verdi Sambo ini sendiri, namun lagi-lagi kami juga kami juga tadi sempat melakukan mendekat untuk ke lokasi rumah Verdi Sambo ini sendiri, namun kami dilakukan untuk segera bergeser atau berpindah ke tempat lain lantaran pihak keamanan ini tidak membolehkan kami untuk mendekati ke arah lokasi. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa meskipun tim Sus Polri ini telah menetapkan Putri Chandrawati sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua, namun hingga saat ini Putri Chandrawati belum ditahan, dan dapat kami sampaikan juga bahwa Putri Chandrawati masih berada di dalam rumahnya, masih dalam kondisi sakit hingga 7 hari ke depan dengan sejak Jumat kemarin. Pram Arlista. Baik, terima kasih banyak. Salam rahmat atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Polisi membongkar sindikat judi online di sejumlah kota. Ya, pemirsa, seperti di Surabaya, 7 orang ditangkap. Di Purbalingga, Jawa Tengah, rumah 4 judi online terbesar di Jawa Tengah digerebek. Dan di Bali, polisi membongkar lokasi pengendali judi online di kawasan kota. Polisi menangkap 7 orang sindikat judi online dengan omset ratusan juta rupiah di Surabaya, Jawa Timur. Penangkapan ini merupakan pengembangan kasus dari tertangkapnya salah seorang pejudi. Hingga kini, polisi masih mengejar TS yang diyakini sebagai penanggung jawab seluruh kegiatan judi online di wilayah Jawa Timur. Sementara itu, polisi menggerebek markas judi online terbesar di Jawa Tengah dengan omset mencapai 30 juta rupiah per hari di Jalan Raya Bojongsari, Purbalingga, Jawa Tengah. Markas judi online yang digerebek merupakan jaringan luar negeri dengan server berpusat di Kamboja. Sedangkan di kawasan Kuta Bali, jajaran Polresta Denpasar mengungkap lokasi pengendalian judi online. 9 orang ditangkap. Petugas juga mengamankan 8 unit CPU, monitor komputer, router internet, kartu telepon seluler, 5 unit komputer jinjing, 12 telepon seluler, sejumlah barang bukti lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, polisi juga menggerebek 2 lokasi judi online di Deli Serdang dan Mandailing Natal, Sumatera Utara. Di Deli Serdang, petugas menggeledah rumah pemilik judi online terbesar di kawasan Kompleks Elit Cemara Asri, Deli Serdang, Sumatera Utara. Sementara di Mandailing Natal, polisi menangkap 7 tersangka agen judi jenis togel yang beroperasi di kedai kopi. Di Mataram, Nusa Tenggara Barat, petugas menggerebek judi online di Kelurahan Banjar, Ampenan. 2 orang pelaku ditangkap dan merupakan residivis kasus perjudian. Penggerebekan praktik judi ini merupakan perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Selain itu, Kapolri juga memerintahkan untuk memberantas peredaran narkoba, pungutan liar,
penyalahgunaan BBM dan LPG. Namanya perjudian apapun bentuknya, apakah itu darat, apakah itu online, semuanya harus ditindak. Jadi saya ulangi, yang namanya perjudian, apakah itu judi darat, judi online dan segala macam bentuknya harus ditindak. Saya tidak akan memberikan toleransi. Kalau masih ada yang kedapatan, pejabatnya saya copot. Saya tidak peduli apa itu Kapolres, apakah itu Direktur, apakah itu Kapolda, saya copot. Demikian juga di Mabes juga sama, tolong betul-betul diperhatikan. Kemudian hal-hal yang menjadi keluhan masyarakat dan dilaporkan, tolong dibereskan. Demikian juga masalah narkoba, jangan ada yang main-main. Kalau ketahuan bermain-main dengan masalah narkoba, mengatur, pengedar atau pengguna, ketahuan, saya copot. Illegal mining, apalagi di wilayah hutan lindung dan sebagainya, tidak ada lagi. Penyeludupan demikian juga, penyalahgunaan BBM, LPG apalagi yang saat ini menjadi beban pemerintah, tolong tertibkan. Masalah pungli, kalau ada saya tindak. Ini pertaruhan kita, tinggal rekan-rekan memilih yang mana. Yang nggak sanggup, angkat tangan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menekankan agar jajarannya memberantas segala praktik perjudian. Bahkan Kapolri tak segan akan mencopot anggotanya yang terlibat kejahatan termasuk perjudian. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menggerebek kampung yang kerap menjadi daerah rawan peredaran narkoba di Kisaran Asahan, Sumatera Utara. Ya, pemirsa, dalam penggerebekan itu petugas menangkap seorang pria yang tengah asik berkonsumsi sabu di sebuah rumah kosong. Tim Paus Narkoba Polres Asahan menggerebek sebuah kampung yang menurut informasi warga kerap dijadikan daerah rawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kampung Durian, Kota Kisaran Asahan, Sumatera Utara. Saat tiba di lokasi, petugas menemukan alat hisap sabu yang berada di belakang rumah kosong. Saat diintip, petugas melihat seorang pria yang tengah asik nyabu. Diduga pelaku yang masih dalam pengaruh narkoba tidak menyadari petugas yang datang, sehingga ia pun tidak berkutik saat petugas menangkapnya. Dalam penggerebekan tersebut, petugas juga mengamankan barang bukti berupa sabu dan alat hisapnya. Setelah kita menemukan satu orang berinisial S, pada ditemukan berindikasi sedang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya petugas pun membawa pria tersebut ke Sat Narkoba Polres Asahan guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, satu embung penampung air baku kering di Kota Tarakan, Kalimantan Utara krisis air bersih. iNews yang akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.